Selamat siang untuk kita semuanya. Yang saya hormati Suster Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf pegawai, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Cindy Sringoringo dari kelas 91, dan pada kesempatan yang diberikan kali ini, saya hendak menyampaikan biografi tentang pelindung sekolah kita, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi dengan nama lain Francesco Bernardone il Peverello merupakan seorang santo yang luar biasa. Ia merupakan pendiri Ordo Fransiskan yang masih aktif dan berkembang hingga sampai saat ini. Santo Fransiskus dilahirkan di Assisi, Italia pada tahun 1181. Ayahnya seorang pedagang kain yang kaya raya bernama Pietro Bernardone dan ibunya bernama Donna Pica. Semasa mudanya, Fransiskus lebih memilih untuk hidup mewah dan berfoya-foya menghamburkan harta ayahnya. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia ikut maju dan berperang melawan Perugia. Tetapi, ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Selama 1 tahun masa penahanan, ia jatuh sakit. Dan selama ia jatuh sakit, ia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Ketika sudah dibebaskan dari penjara, ia memilih untuk hidup miskin dan mengasingkan diri ke Roma. Ketika berada di Roma, ia memilih untuk menukarkan baju mahalnya kepada pengemis. Ia mengemis seharian penuh dan hasilnya ia masukkan ke kotak persembahan untuk orang miskin. Ia pulang dengan saku yang sama sekali kosong. Suatu hari ketika ia berdoa di gereja Santo Damiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan yang berkata, "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh itu." Fransiskus mendengar suara itu dan yakin bahwa itu Tuhan Yesus dan memilih untuk pulang ke rumahnya. Ia menjual semua kain-kain mahal milik ayahnya dan ia membeli bahan-bahan untuk membangun kembali gereja yang telah tua itu. Ayahnya, Pietro Bernardone, sangat marah kepada Fransiskus. Ia mengurung Fransiskus di dalam kamar dan membiarkannya sendirian di sana. Tetapi ibunya malah menyelamatkan Fransiskus dan akhirnya Fransiskus berhasil melarikan diri dan pergi ke Uskup Guido, yaitu uskup di Assisi. Pak Bernardone segera menyusulnya dan berkata harus mengembalikan semua kain itu. Jika tidak, ia tidak akan menganggap Fransiskus sebagai anaknya. Tetapi, Fransiskus malah memilih cara lain. Ia melepaskan bajunya dan memberikannya kepada ayahnya. Sejak saat itu, Fransiskus memilih untuk merawat orang sakit. Ia berkhotbah di jalanan, menyebarkan iman, dan menganggap semua orang, laki-laki maupun perempuan, sebagai saudaranya. Orang-orang banyak tertarik terhadapnya dan ikut bergabung bersama dia. Pada tahun 1209, ia memperoleh restu dari Paus untuk mendirikan Ordo Fransiskan dengan mendasarkan hidup mereka pada kesederhanaan dan kemiskinan. Selama masa hidupnya, Fransiskus banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Ia dapat menyapa dan berkomunikasi langsung dengan burung-burung dan hewan lainnya. Bahkan, ia pernah menghardik serigala dan menjinakkannya. Sejak saat itu, ketertarikannya kepada alam sangatlah tinggi, hingga akhirnya ia mendapatkan gelar sebagai Santo Pelindung Lingkungan Hidup. Pada bulan September tahun 1224, saat Fransiskus sedang dalam meditasi, ia menerima stigmata yang kemudian secara periodik berdarah selama 2 tahun masa hidupnya. Fransiskus dijemput kembali ke surga pada tanggal 3 Oktober 1226 pada usianya yang ke-45 tahun. Tetapi, walaupun ia sudah tiada, para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dan terus menyebarkan kasih kepada sesama dan lingkungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait biografi pelindung sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.